Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ramadan. Saya ingin mempresentasikan rangkaian seri. Oke, masuk ke pendahuluan. Rangkaian seri atau arus arah direction atau sering disebut isi, yang mana idealnya aliran muatan arus tidak berubah besarnya atau arahnya, sedangkan yang lain adalah arus bolak-balik alternating current AC sinusoidal. Beberapa bab berikut merupakan pengenalan analisis rangkaian yang sepenuhnya dari pendekatan DC. Metode dan konsep yang akan dibahas secara rinci adalah untuk arus searah. Jadi jika memungkinkan, pembahasan yang singkat akan cukup untuk meliput sembarang perubahan yang mungkin dihadapi saat kita memperhatikan AC pada bab-bab berikutnya. Oke, masuk ke 5.2 rangkaian seri. Rangkaian seri sebuah rangkaian berisi sejumlah elemen yang dihubungkan bersama pada titik-titik terminal yang memberikan setidak-tidaknya sebuah lintasan tertutup sehingga muatan dapat mengalir. Rangkaian pada gambar 5.4a memiliki 3 elemen yang dihubungkan pada 3 titik terminal A, B, dan C, sehingga memberikan lintasan tertutup bagi arus I. Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Pada gambar 5.4a, tahanan R1 dan R2 terhubung secara seri karena mereka hanya memiliki titik bersama B. Ujung-ujung tahanan yang lain dihubungkan ke mana saja dalam rangkaian. Untuk alasan yang sama, baterai E seri dengan tahanan R1 terminal A sebagai titik bersama dan tahanan R2 seri dengan baterai E titik C sebagai titik bersama. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Beberapa contoh hubungan seri mencakup penyalain potongan tali pendek bersama-sama untuk membentuk sebuah tali yang lebih panjang, hubungan pipa-pipa untuk memperoleh air dari satu titik menuju titik yang lain, dan bergandengan tangan sekumpulan orang untuk membentuk sebuah lingkaran. Ini ya gambar 5.4a ya. Oke, selanjutnya masuk ke 5.3 sumber tegangan seri. Sumber tegangan dapat dihubungkan secara seri seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.10 untuk menaikkan atau menurunkan tegangan total yang diberikan kepada sebuah sistem. Tegangan total ditentukan dengan hanya penjumlahan sumber dengan polaritas yang sama dan pengurangan sumber total dengan polaritas yang berlawanan. Polaritas totalnya adalah polaritas jumlah yang lebih besar. Sebagai contoh pada gambar 5.10, semua sumber menekan arus ke arah kanan. Dengan demikian, tegangan totalnya sebesar ET sama dengan E1 plus E2, E3 sama dengan 10 volt sama dengan 6 volt sama dengan astagfirullahaladzim. ET sama dengan E1 plus E2 plus E3 sama dengan 10 volt plus 6 volt plus 2 volt sama dengan 18 volt sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar. Akan tetapi dalam gambar 5.10 base tekanan yang lebih besar ke arah kiri dengan tekanan total sebesar ET sama dengan E2 plus E3 minus E1 sama dengan 9 volt plus 3 volt minus 4 volt sama dengan 8 volt dengan polaritas diperlihatkan pada gambar tersebut. Ya. Oke, selanjutnya 5.4 hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau singkatannya KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar potensial yang naik dan turun pada sebuah halang tertutup atau lintasan sama dengan 0. Sebuah halang tertutup adalah sembarang hubungan cabang yang terus-menerus sehingga memungkinkan kita melacak sebuah lintasan yang meninggalkan sebuah titik dalam satu arah dan kembali pada titik yang sama dari arah yang lain dengan tanpa meninggalkan rangkaian. Pada gambar 5.11 dengan mengikuti arus, maka kita dapat melacak sebuah lintasan kontinu yang meninggalkan titik A melalui R1 dengan kembali melalui E dengan tanpa meninggalkan rangkaian. Oleh karena itu,
ABCA merupakan sebuah kalangan tertutup. Agar kita dapat menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, maka sejumlah potensial yang naik dan turun harus dibuat dalam satu arah mengitari kalangan tertutup tersebut. Oke, masih materi yang tadi menyatakan penjumlahan dalam kalangan tertutup V merupakan kenaikan dan jatuh tegangan. Maka kita punya persamaan, ya, itu hukum tegangan Kirchhoff dalam bentuk simbol, yang mana untuk rangkaian pada gambar 5.11 menghasilkan dengan arah searah jarum jam yang mengikuti arus I, yang mengungkapkan bahwa potensial yang diterapkan pada rangkaian oleh baterai sama besar dengan penurunan potensial dalam rangkaian tersebut. Untuk melangkah lebih jauh lagi, jumlah kenaikan potensial akan sama besar dengan jumlah penurunan potensial yang mengitari sebuah lintasan tertutup. Oleh karena itu, dengan cara yang lain, pernyataan hukum tegangan Kirchhoff adalah sebagai berikut. Ya. Oke, masuk ke 5.5 pertukaran elemen seri. Elemen pada rangkaian seri dapat dipertukarkan dengan tanpa mempengaruhi hambatan total, arus atau daya pada masing-masing elemen. Sebagai contoh jaringan pada gambar 5.17. Pada digambar kembali seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.18 tanpa mempengaruhi I atau V2. Total hambatan RT sebesar 25. Ini ya. Ini gambar 5.17, ini gambar 5.18. Oke, masuk ke 5.6 aturan pembagian tegangan. Dalam sebuah rangkaian seri, tegangan pada elemen penghambat akan terbagi sebagaimana besar harga hambatan. Dan jumlah jatuh tegangan pada tahanan seri akan sama besar dengan yang digunakan, jadi akan sama besar yang jatuh gitu. Oke, masuk ke 5.7 notasi. Notasi akan memainkan peran yang semakin penting dalam analisis berikutnya. Hal ini adalah penting, oleh karena itu kita mulai memikirkan beberapa notasi yang digunakan dalam industri. Sumber tegangan dan tanah ground atau ground. Pengecualian untuk beberapa kasus khusus, sistem listrik dan elektronika ditanahkan untuk maksud referensi dan keselamatan. Simbol untuk hubungan tanah tampak pada gambar 5.28 dengan besar potensial yang ditentukan sebagai not fault. Tidak satupun rangkaian yang dibahas begitu jauh menggunakan hubungan tanah. Jika gambar 5.4a digambar lagi dengan sebuah penyedia tegangan yang ditanahkan, maka ia akan tampak seperti gambar 5.29a atau B atau C. Dalam satu khusus telah diketahui bahwa terminal negatif baterai dan dasar tahanan R2 pada konsentrasi meskipun gambar 529C. Oke, ini gambar 5.28 doang ya. Oke, ini contoh soalnya ya. Perhatikan rangkaian berikut. Ketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, yang diketahui dulu ya. R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 5 ohm. Jadi volt totalnya itu 24 volt. Yang ditanya itu I atau ampere ya, kalau nggak salah. Pertama, mencari besarnya hambatan total dalam rangkaian tersebut. Oleh karena ketiga pembahasan susun seri digunakan bersama berikut. Dilanjut. Selanjutnya, gunakan hukum Ohm untuk mencari besarnya arus mengalir dalam rangkaian. Jadi besar arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 2,4 ampere. Oke, persamaan yang berlaku pada gambar di atas adalah ini contoh soal yang kedua ya. Agar pemahamanmu semakin bertambah, simak contoh soal berikut ini ya. Oke, 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya 0,75 ohm, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Oke, pembahasannya diketahui R totalnya kan 0,75 ohm. Ditanyanya R1, R2, dan R3. Pembahasannya kata identik berarti jenis dan material penyusun hambatan adalah sama, sehingga besarnya 3 hambatan juga sama. Untuk mencari besarnya hambatan masing-masing, gunakan persamaan berikut. Oke, 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3.
Oke, ini penyelesaiannya nih 1,075. Kan di sini totalnya 0,75 ya, berarti masukin sini 0,75 ya, sama dengan 1 per R 1 plus 1 per R 2 plus 1 per R 3. Oke, jadi ini ya, jadinya 1 per 0,75 sama dengan 3 per R. Oke, kalau di hasilin jadinya R sama dengan 2,25 ohm. Jadi masing-masing hambatannya adalah 2,25 ohm. Oke, ini contoh soal ketiga ya.